QQ, cewek. Ih, apaan sih genit banget dasar cowok hidung belang. Bujet, galak banget sih Marwa. Aduh. Iyalah, itu kan salah satu protek diri aku loh, Fak. Aku risih banget tahu digitu-gituin. Oke, wah sorry. Gimik doang. Oke. Tapi wah, sering gak sih di catcalling gitu sama cowok? Dibilang sering nanti suka cantikan gak sih, Pak? Ya kalau sempet ya, Pak. Ya. Itu bikin aku risih banget sih, gak suka banget. Kayak ngerasa terancam gak sih, Fak, kalau di jalanan kayak gitu? Betul. Bener ya. Tapi kenapa ya cowok-cowok tuh masih ngelakuin catcalling gitu ke cewek-cewek? Padahal kan ya itu negatif banget dan merendahkan cewek. Dan itu kan sekarang cewek tuh udah bukan jadi bahan lelucon lagi gak sih? Dan padahal kan Women aren't funny. Halo Ratner, kembali lagi dengan kami di Retro Vibe, number one for 90s, 20s, and now. Oke, by the way, podcast kali ini kita udah muncul di berbagai platform ya, Pak. Ada YouTube, sekarang nih sebelumnya ada radio, dan juga ada podcast. Keren banget ya, karena Retro Vibe ini gak capek-capek untuk berbagi info atau mengangkat isu-isu perempuan. Ya dari mulai radio awal, sehingga akhirnya ke podcast. Nah dari podcast juga akhirnya Spotify ya tadi ya. Dan akhirnya ke YouTube, itu keren banget. Betul banget. Dan yang paling spesial nih di YouTube kali ini aku bakal ngajak Faka karena sekarang kita bakal bahas isu-isu perempuan nih. Dan isu-isu perempuan tuh nggak hanya butuh POV aku loh teman-teman, tapi butuh POV cowok juga, dan ada Sultan Faka di sini. Jadi seimbang lah ya antara POV cewek dari si Marwa dan POV cowoknya dari Faka. Betul. Nah sekarang kita membahas apa sih, Fak? Nah sekarang kita akan ngebahas tentang ya seperti yang diparodikan di awal tadi ya Marwa. Kita akan ngebahas tentang catcalling ya. Karena sekarang ini wanita bukan jadi lagi objek lelucon ya. Karena banyak banget hal yang diperlukan dari wanita juga. Kita akan ngebahas dari catcallingnya, dan kita akan bahas dari objektivitas seksualnya. Betul, itu emang terdengar mungkin terdengar ngebosenin ya teman-teman. Banyak Redners tuh kayak apaan sih catcalling lagi. Tapi tanpa Redner sadar masih banyak loh orang-orang yang kurang atau minim kesadaran akan catcalling. Dan catcalling itu dampaknya banyak banget tau. Oke, benar, banyak banget dampak dari catcalling. Nanti juga mungkin dari sini aku mendengarkan cerita-cerita dari Marwa ya, karena Boleh. cewek kayaknya lebih banyak yang di catcallingin cowok-cowok nggak sih? Betul, Thomas, betul banget ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas dulu nih Marwa. Kita akan mulai dari mana nih? Mungkin dari pengalaman aku kali ya. Nah oke, kita bahas dari pengalaman Marwa dulu. Oke, mungkin Redners pasti banyak banget yang pengalamannya mungkin lebih menyakitkan atau lebih menyeramkan daripada aku, Faka. Jadi catcalling pertama yang aku rasakan itu sejak SMA, dan itu mulai bikin diri aku berubah banyak. Parah lah, dampaknya banyak banget. Maaf ya, ini boneka aku ikut-ikutan mulu. Dia pengen ikut juga, Faka. Iya. Dia pengen ikut Ngomong-ngomong, tentang catcalling. kenapa sih emang ada boneka di sini? Karena dia cewek. Ya, hiburan aja, Fak. Hiburan ya? Iya. Nah, lanjut ke Oke, catcalling. Aku membahas tentang catcalling yang aku alamin. Jadi waktu SMA ini aku sering banget di catcallingin yang memang tidak sopan ya. Karena sebenarnya teman-teman, catcalling itu ada banyak loh. Ada catcalling yang mungkin kita mikirnya catcalling tapi ternyata itu hanya sapaan ramah biasa, tapi mungkin kitanya sensitif ya. Kalau waktu SMA ini aku itu ada catcalling yang memang tidak sopan, seperti catcalling verbalnya tuh agak kasar ya, maaf, seperti hai cewek sayang, kiu mau kemana. Bahkan ada catcalling yang non verbal, jadi menjadi sentuhan fisik. Dan itu tuh bikin aku gak mau ketemu siapapun, khususnya cowok, dalam waktu 3 bulan, Pak. Karena aku ngerasa ada yang salah gak sih dalam diri aku? Apa outfit aku kah? Apa penampilan aku kurang baik kah? Itu menjadi penyakit buat pikiran aku sendiri. Dan itu tuh gak baik loh. Dampaknya tuh besar banget buat hidup aku waktu SMA. Tapi sekarang aku udah pikir positif. Karena menurut aku kalau kita pikirnya positif, semesta tuh bakal nangkep semua pikiran positif kita. Jadi kalau misalnya kita pikirannya negatif nih terhadap catcalling itu, ya semesta pun bakal nangkepnya negatif. Selagi kita ramah-ramah aja terhadap panggilan catcalling itu, dan selagi itu tidak merugikan kita bisa loh menyuarakan pendapat kita. Kita memiliki hak yang patut untuk disuarakan, seperti maaf kak, aku kurang nyaman akan catcalling itu. Tapi kalau misalnya catcallingnya hanya sapaan biasa kayak neng mau kemana, itu kita bisa kasih feedback yang baik juga, ke sini pak, aku mau dari sini pak. Itu tuh mereka bakal punya pikiran, oh dia tuh baik nih, dia tuh ramah nih, kita nggak pantas deh buat jahilin mereka kayak gitu. Kayak gitu. Jadi semuanya dari diri kita sendiri sih, Pak. Jadi kayak orang itu jadi ngeh gitu, kayak gak enak gak sih kayak catcallingin orang. Dan tadi yang aku tangkap ya Marwa, berarti
Marwa ini dapat catcalling itu pernah juga di SMA ya, mungkin Betul, pernah di betul. SMA sama teman-teman juga. Betul. Oh teman-teman cowok berarti ya, itu risih banget berarti. Isi banget, merasa terancam gak sih kalau di jalan? Iya jadi nggak nyaman kan dia. Bergaul sama mereka juga jadi nggak nyaman kan. Betul, betul. Nah kalau Marwa tadi kan udah pernah ngerasain nih dampaknya juga udah disebutin tadi kayak misalkan nambah overthinking lah ya, nambah Iya. overthinking, insecurities. Nah sekarang menurut Marwa ada nggak sih kayak apa yang harus kita lakuin atau balasan yang baik gitu untuk ke orang-orang yang ngelakuin catcalling itu? Oke, untuk pelaku ya berarti ya, Pak. Nah, menurut aku tindakan catcalling ini muncul atau akan berubah ketika kesadaran, tindakan atau edukasi yang diberikan kepada pelaku. Oke. Pelaku tuh kita nggak bisa kontrol loh apa yang dilakukan oleh pelaku. Betul. Itu kan berarti masuknya ke bad habit ya. Berarti emang kebiasaan mereka mempunyai sifat jelek kayak gitu. Nah, menurut aku cara yang paling ampuh untuk diri kita sendiri ketika kita tidak nyaman akan sesuatu, kita yang mendobrak ketakutan pada diri kita. Ketika ada orang yang memang menyuarakan hal negatif nih ke diri kita bisa bilang dengan cara melakukan perbincangan pendekatan. Seperti bilang ke pelakunya, kalau teman kita sendiri ya, kita bisa bilang maaf aku nggak nyaman nih, misalnya Rido nih, si Rido nih ya nyebutin aku gitu, terus aku bilang Rido maaf aku nggak nyaman nih sama panggilan kamu kayak gini, bukannya aku baperan ya, tapi emang ini mengganggu keseharian aku jadi kurang pede, aku jadi kurang A, B, C. Ketika kita menyampaikan atau menyuarakan hak kita dengan baik, yakin deh orang atau lawan bicara kita tuh bakal kayak nangkep, oh iya aku salah nih kayak gini, dan itu tuh nggak akan berubah ke kita doang. Ketika dia yang biasanya jahil ke orang lain, mungkin dia bakal kayak Marwa aja nggak suka nih diginiin, pasti orang lain juga punya perasaan Iya, yang benar sama banget ya, kayak iya. gitu. Tapi bayangin deh Pak, kalau kita misalnya pikirannya negatif, kita yang kayak menyuarakannya juga negatif kayak marah-marah, hei Rido aku nggak suka ya marah-marah gitu. Aduh, Rido, Kamu kan Rido. tahu ya, cowok tuh di zaman sekarang patriarkinya tuh lebih ngerasa Bener, iya. kuasanya lebih tinggi daripada cewek kayaknya. Tapi Cowok-cowok kalau ya. misalnya kita positif, dia juga pasti positif kok feedbacknya. Betul. Jadi buat Rido ya, jangan lagi godain si Marwa ya. Iya betul Rido. Rido aku catat ya nama kamu ya Rido. Oke. Oke. Coba ini bonekanya kayak gini agak serem soalnya. Oh sorry. Nah, oke. Jadi tadi misalkan contohnya ya udah disebut sama si Marwa ya. Tadi ada berbagai macam yang dilakuin lah ya dari catcalling tadi. Nah, sekarang kita mungkin bisa ngebahas dari ini Marwa. Apa tuh? Objektivitas seksual. Nah, Oke. mungkin yang Marwa rasain gak cuma di catcallingin, bahkan juga di compare nggak sih, kayak compare kayak body shaming kayak gitu. Kan padahal kan ya kayak kita sebut tadi cewek itu bukan boneka, bukan objek yang bisa kita banding-bandingin, kita bisa umpamain kayak seperti apa ya nggak sih? Betul, ngomong-ngomong boneka akhirnya nama dia kesebut juga. Asik. Karena aku yakin dia kayaknya Apa ngerasa kayak aduh ngapain ini di sini nggak disebut kali ya. Nah, ini nama dia kesebut juga. Ngomong-ngomong boneka, bener. Ketika kita ngerasa badan kita di-compare sama orang lain atau kita dibanding-bandingkan dengan orang lain dan kita berubah atas suara orang lain, menurut aku tuh kalian seakan-akan jadi bonekanya orang lain gak sih, Pak? Betul. Kayak kalian tuh diaturnya sama orang lain, kalian Diatur-atur disetting ya. sama orang lain. Toh kenapa kita harus menduliin orang lain kalau misalnya kita nyaman sama apa yang kita pakai selagi nggak ngerugiin orang? Menurut aku tuh suara para pelaku ya yang kayak nge-body shamingin atau misalnya kayak bilang baju lu norak banget sih gitu-gitu ya. Sorry iya. ya pakai lu biar agak gaul aja gitu buat Oke. contoh. Menurut aku tuh itu hal yang tidak perlu takut sih kalau kita tanggepin, karena kita bisa bicara tegas dengan bilang kenapa, apa yang salah, aku betul. nyaman dengan pakaian aku nyaman dengan cara bicara aku, cara jalan aku. Ketika kita bisa menyuarakan diri kita dan kita tidak egois akan diri kita, menurut aku tuh rasa tingkat percaya dirinya tuh lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya orang bilang kayak kok jelek banget sih bajunya, kok norak banget sih, aduh outfitnya nggak bagus banget, terus kita kayak emang iya ya, emang jelek banget ya, itu tuh orang tuh kayak ngerasa aduh berhasil nih dijatohin kayak gitu loh. oke, ya. Jadi jangan pernah terpengaruh sama omongan orang lain, Pak, kayak gitu. Dan aku tuh pernah tahu dibanding-bandingin gitu. Iya. Sering banget ya pengalaman aku, banyak banget. Kayaknya banyak banget ya. Kayak hidupnya udah berapa tahun sih? Kayaknya sering banget. 200 kebanyakan dong. Jadi aku itu pernah jalan sama teman-teman aku sekitar 3 orang. Terus memang sorry ya, untuk ukuran porsi badan tuh kita memang beda-beda. Oke, Jadi iya, paham. memang ada yang lebih besar, Oke, ada yang paham, sedang, paham. ada yang kecil kayak gitu. Terus ada beberapa, ini teman kita loh, padahal teman kita dia bilang kayak, "Dih, Marwa, kok badan lu kecil banget, kurang gizi ya?" Oh, Beda iya, banget iya, tuh sama yang tengah, badannya bagus banget, berisi banget. Tapi jangan sama yang pinggir tuh, itu kayaknya kebesaran deh badannya gitu-gitu. iya. Kayak seakan-akan jadi aku salah, jadi yang tengah salah, jadi yang kiri juga salah, kayak gak akan puas karena kita tuh gak pernah bisa memenuhi target puasnya orang tuh gak akan pernah sih menurut aku, Pak. Jadi selagi aku dan teman-teman aku enjoy, kenapa emang badan aku kenapa?
kurang gizi apanya kayak gitu, ngerti Karena gak sih? ya itu tadi, kita udah nggak bisa kontrol omongan orang lagi, pikiran Betul. orang lagi, itu udah di luar jangkauan kita lah. Nah, kalau dari yang tadi ternyata dampaknya banyak banget ya ke Marwa. Kayak misalkan Marwa udah jadi sulit untuk mengeksplor diri dan Betul. berekspresi nggak sih? Jadi kita takut dan ya overthinking tadi ya, untuk mengeksplor diri itu. Nah, selain takut di yang dunia nyata ya, Fak, aku kan anaknya tuh agak gaul gitu kan. Aku anaknya medsos banget. Nah, ya. Tapi dulu itu semester 1 ketika kita online tuh kan kita kebanyakan main HP ya, Iya, main pasti, sosmed pasti, dan buat cewek kayak aku tuh kayak itu dimanfaatkan dengan foto-foto, joget-joget TikTok Joget kayak TikTok gitu loh. viral ya. Iya, betul. Dan ternyata catcalling itu tidak ada di dunia nyata doang loh. Di media sosial Media tuh sosial lebih juga. parah banget, Pak. Oh, banyak juga. Iya, coba kalau kita survei nih ya, kalau kita survei, itu kalau kalian lihat komentar, itu tuh banyak banget komentar jahat, dan yang paling bikin aku kaget tuh komentarnya itu anak kecil pakai yang komen. Anak kecil berarti dia dewasa Betul. sebelum umurnya nggak sih? Betul banget tuh. Oh, Mah dewasaan alah. dia kayaknya daripada aku ya. Jadi tuh sebenarnya dampak dari catcalling yang jelek di sosial media itu banyak loh. Kan kalau misalnya anak-anak seperti kita tuh penting banget buat personal branding ya. Ya, Iya gak sih? betul, betul. Branding tuh bagus banget kan Ditambah buat umur kita gini ya. Iya, di sosial media itu buat kerjaan juga bisa kayak gitu. Tapi semenjak ada catcalling ini, sadar gak sih banyak orang-orang yang gak pakai profile, feed-nya kosong. Itu tuh bukan semata-mata galau, Fak. Takut nggak sih? Iya kan kalau di meme tuh bilangnya kalau nggak pakai profile, nggak pakai iya. foto-foto itu dibilangnya galau ya cewek. Lagi depresi. Enggak loh. Iya itu kita nggak depresi, kita tuh lagi malu. Lagi malu. Iya karena banyak komentar-komentar yang kayak misalnya apa ya, ini hidungnya kebesaran nih, ih matanya kok kecil banget sih, ih kok bibirnya gitu banget, itu kan jahat banget ya Pak ya. Betul, betul. Tanpa mereka tahu segimana besar sih proses kita buat kayak pede akan hal itu, ngerti nggak sih? Oke. Jadi pelaku-pelaku tuh mereka tuh berbicara seenaknya tanpa tahu dampak itu bakal seluas apa. Ya nggak sih? Iya, iya. Dan kamu tahu nggak sih ternyata dampak catcalling ini tuh yang paling parahnya bisa kena kesehatan loh. Oh iya, karena mempengaruhi pikiran gak sih? Betul, pikiran itu apalagi yang punya GERD ya. Oh GERD iya, akut. paham, GERD paham. itu kan nggak dari makanan doang kan. GERD itu bisa dari pikiran. Dan kamu tahu nih, kalau kita pakai rute kesehatan ya, dari pikiran itu ke GERD, dari GERD itu ke sesak nafas bisa kemana tuh Dampaknya Pak? kemana-mana ya? Besar kan, dan yang Besar, ngerugiin besar. siapa? Bukan pihak korbannya doang, keluarga yang sedih, teman-temannya sedih. Jadi buat redners nih yang masih suka sering Buat jahil-jahil tuh Redners, ngomong tuh kayak tadi, gitu, iya. jangan ya teman-teman. Ternyata dampaknya besar banget untuk ke cewek. Betul. Apalagi yang aku tangkap nih Marwa ya. Kayak kalau cewek tuh dia lebih ke emosional gak sih? Benar. Jadi dia tuh makhluk yang sensitif. Nah, Benar-benar. kadang yang diomongin sama pelaku ya, kita sebut aja pelaku kayak cowok-cowok lah. Misalkan disebutin nih, kayak bercandanya itu mah biasa aja gitu. Padahal kan belum tentu ke korbannya dia bisa menerima itu biasa, bisa aja Betul. berlebihan kan. Karena Betul. mungkin cewek kan ya tadi dia lebih emosional dan sensitif. Kalau cowok kan kayak orangnya pede-pede aja, dia lebih ke logika mungkin ya. Iya. Iya, enjoy aja gitu. Aku pernah baca tau Fak, postingannya salah satu dokter psikologi. Dia bilang kayak kalau cewek itu dari hati ke logika terus ke hati lagi. Itu rutenya bisa kayak Oh, gitu. iya, Tapi iya. kalau cowok dari hati bisa stuck di logika. Jadi rasa nuraninya tuh lebih kayak bisa kecil lah, bisa kayak kurang daripada iya, cewek. paham, Makanya kalau paham. kamu tahu, kamu sadar, cewek itu emosionalnya tuh lebih tinggi, lebih sensitif. Karena dari hati logika stuck lagi di hati. Beda kalau kayak cowok tuh hati logika terus aja stuck di logika kayak Oke, gitu. iya, paham. Makanya kalau cowok kalau dibecandain kayaknya cuek-cuek aja ya. Ya enjoy aja ya. Iya, karena ya gak sensitif aku gitu ya. Karena aku Enggak sensitif juga banget. sih, Wak. Nah, ngomong-ngomong soal emosional dan soal-soal yang kayak bercandaan tadi, ada loh salah satu hal yang bisa mendobrak kesadaran para pelaku biar mau berubah. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kan kita nggak bisa ngekontrol pola pikir mereka, kita nggak bisa loh Betul. mengubah sifat seseorang. Tapi teman-teman coba deh sadarin hal kecil kayak roda tuh berputar loh. Ketika kita menjadikan cewek sebagai bahan candaan, mungkin nanti tuh ada posisi roda di mana kita yang sebagai bahan candaan. Oh, Oke, iya. mungkin kita bukan sama Oh, cewek karma nggak dibercandainnya sih? kan ya. Heeh. Mungkin waktu kerja, waktu sama teman-teman kita. Iya. Kalau kata guru ngaji aku sih hidup terus ngaji rasa. Ngaji Sebelum rasa. nyubit orang tuh cubit dulu diri sendiri sakit. Biar tahu ya nggak? rasanya ya? Iya. Tadi dari guru ngaji. Bener, Pak Firman. Pak Firman, makasih Ya, tolong banget ya, Pak Pak Firman, Firman, nonton ya. berkat Pak Firman ini ilmunya disampaikan ke para redners juga nih. Betul, ilmu terus nyebar, Pak. Mantap sekali Pak Firman, terima kasih Pak Firman. Iya, seperti itu. Lucu banget. Kok dia gak ketawa ya, Pak? Iya, kenapa ya? Kayaknya dia gak asik ya. Nggak asik banget ya. Kita doang yang asik. Asik sendiri tapi. Tadi tadi kan terkait aji rasa, berarti Iya. kita harus tahu dulu ya apa yang kira-kira kita utarakan ke orang kan, biar kita Betul. tahu nih rasanya gimana. Iya. Itu penting banget sih kita untuk mengetahui itu. Jadi semoga Rednar juga bisa menerapkan ilmu itu ya, ilmu dari Pak Firmannya atau guru ngajinya si Marwa tadi.
Ya stop sebut nama merek Oh iya, Pak Firman, maaf, saya maaf. itu guru ngaji saya ya Faka. Oke, tadi kan kita udah Oke, maaf bahas banget. tentang catcalling dan Catcalling. objektivitas seksual dan juga bercandaan rendahan ya. Mhm. Nah sekarang Fak, mungkin kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan dari para Redners nih yang udah masuk Pertanyaan apa ke itu Instagram. Marwah? Oh, dari Instagram. Nah, ini kan di depan ini tuh ada cue card ya, question card yang udah disiapin kru-kru kita yang ganteng dan cantik di belakang. Kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, mungkin ya sesuai perspektif kita ya. Oke, iya. Oke, boleh deh Fak dicoba dulu. Kita coba ya. Oh ya, tapi mau ingetin juga buat Redners nih, kalau mau misalkan ya untuk mencurahkan ceritanya atau mencurahkan curhat kayak gitu dan mau bertanya kepada Retro Vibe, bisa juga dikunjungin di Instagram Retro Vibe untuk Episode selanjutnya. episode selanjutnya tentunya. Oke. Oke, mungkin bisa dikedepanin kali ya Fak ya, Oh, biar oke, teman-teman lihat. Ya, jadi ada kartu di sini. Nah, Ya, apa dulu ya? itu kartu Uno bukan? Bukan. Bukan dong. Ini Retro Apa Vibe ya, ini Retro Vibe ya. tuh? Apaan tuh? Oke, ini aku bacain. Pertama, pengaruh keluarga dalam pandang terhadap perempuan. Nah, gimana tuh Marwa? Kalau kita dari POV masing-masing deh. Oke. Kalau pengaruh keluarga, menurut aku tuh keluarga tuh penting banget ya. Karena menurut Pastinya. aku tuh keluarga tuh orang yang pertama kali memberikan support dan menuangkan, khususnya menuangkan nilai dan norma-norma pada diri kita. Orang yang pertama kali ngasih edukasi ke kita tuh Pasti. khususnya orang tua kan, ayah dan ibu kita. Karena kalau misalnya peran keluarga gak penting buat kita, ya edukasi atau nilai norma yang diberikan keluarga itu nggak ada buat kita. Kamu nggak gak sih kalau tetangga nyinyir nih ya, ada anak yang bandel banget gitu, tuh nggak ceweknya tuh bandel Ah, banget, terus iya. tetangga ngomong gitu, Kenanya? anak siapa sih tuh? Nah, Mak bapak orang siapa tuanya tuh? nggak sih? Kayak gitu kan, pasti ayah ibunya kan yang kena. Ayah ibunya lagi yang kena. Dan semakin baiknya sifat seseorang, sifat anaknya tuh kayak, duh ini ajaran ibu bapaknya baik banget nih. Oh iya, Pasti kan balik masyarakat lagi Indonesia tuh prefernya lebih ke orang tua orang lah tuanya, intinya. didikannya ya. Betul, karena emang yang balik lagi keluarga tuh emang orang paling terdekat untuk menuangkan nilai dan norma pada diri kita. Nah, kalau dari aku sendiri ya, pengaruh keluarga itu ya pastinya sangat penting untuk gimana kita memandang orang lain atau menghargai perempuan tadi. Karena kalau dari aku sendiri, aku ngelihatnya kayak orang tua pastinya kan. Contoh terdekat dari kita adalah orang tua. Nah, kalau aku sih ngeliatnya dari Abi Umi, asik. Manggilnya kebetulan Abi Umi ya kebetulan. Abi Umi nonton gak ini? Abi Umi, semoga nonton ya Abi Umi. Semoga nonton. Nah, dari Abi Umi nih, gimana sih Abi tuh nge-treat Umi sebagai perempuan Iya. gitu, dan gimana Umi juga memperlakukan Abi. Jadi gimana saling menghargainya itu tertanam di aku. Jadi ya teredukasi lah. Ini bukan pick me ya. Takutnya nanti Redner mengiranya aku pick me lagi. Wah, Kayak ini. kayaknya pick me enggak ya? Enggak ya, Redners? Ya, jadi menurut aku sih keluarga itu sangat penting banget untuk gimana kita ya, untuk anak yang ngedidik ya. Siapa tahu nih Redner nih, kan ada juga yang bapak yang udah memiliki anak kan. Betul, gitu. betul. Nah, itu jadi sangat penting banget untuk mengedukasi anak sejak dini tentang gimana pandang kita ke orang lain dan menghargai seorang perempuan. Betul itu. banget Redners. Nah, siapa tahu kan Redners ada yang ibu-ibu atau ayah-ayah nih. Ibu-ibu ayah yang enak ya. Ibu-ibu bapak-bapak dong. Bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak yang udah punya anak dan Ya. bisa ngasih edukasi nih sejak dini. Contohnya seperti hal-hal yang baik atau enggak perkenalan kesetaraan gender, tidak boleh Betul. merendahkan wanita seenaknya, tidak boleh menjadikan wanita sebagai bahan lelucon, tidak boleh ada stigma seperti enggak, cewek tuh di bawah cowok, makanya cowok yang lebih berkuasa. Enggak boleh udah kayak nggak gitu ada lagi, ya, itu udah teman-teman. zaman sekarang banget sih. Iya betul. Nah, kalau menurut aku tuh edukasi buat anak kecil tuh penting karena contoh yang baru banget aku ceritain itu tadi loh, yang anak kecil komentar negatif. Masa dia komen ke anak yang umur 18 tahunan, dia bilang kayak, apa sih rambutnya jelek banget, Oh, cantikan juga aku, kayak gitu kan. Terus kayak, apa sih hidungnya kok kayak gitu ya, apa sih kok pipinya kayak gitu, kok badannya gede banget sih. Itu kan berarti kita tidak menghargai orang yang lebih tua gitu. Kita tidak mempunyai manner cara berkomentar Iya, tuh kayak benar, gimana. benar. Makanya perlunya pengawasan gadget, perlunya edukasi sejak dini seperti itu. perlu edukasi banget sih ya untuk Oke, itu ya. nah selanjutnya kartu kedua aku kali ya, Ya, yang ambil ya. bacain aja, Wak. Gimana sih kita bisa menghentikan catcalling di jalanan? Rasanya nggak ada habisnya. Aduh, catcalling di Ya, emang jalanan. nggak ada habisnya. Makanya kita juga sebenarnya topik ini udah biasa banget kayak kita untuk ngebahas tentang catcalling, tapi ya emang ini perlu untuk diedukasi. Jadi terus-terusan aja kita nggak bosan untuk ya mengedukasi para Redner untuk lebih baik lagi lah. Gitu. Mungkin materinya nggak bosenin ya Redners, tapi semakin kita bawain materinya, itu akan kayak membuat semakin besar tingkatan pelaku untuk sadar akan kayak, oh iya catcalling tuh nggak baik loh, Iya, kayak gitu. betul. Lu maaf ya kerudung aku ini Iya. bagus gak? Cantik gak? Oke aja sih, Wak. Oke, cantik ya. Oke, kita ulang lagi ya dari yang catcalling tadi Iya, itu. oke.
aku tuh maaf ya, aku takutnya nggak pede lagi gitu soalnya. Pede aja, Wak, santai. Nah, untuk catcalling yang dijalanin itu menurut aku kita tuh nggak akan pernah bisa ngerubah pola pikir atau pola perilaku para pelaku ya, Redners. Pasti. Tapi balik lagi kita tuh punya sesuatu dalam diri kita. Kita harus tegas, kita harus bisa mendobrak ketakutan dalam diri kita. Ketika ada catcalling yang memang negatif banget, itu tuh kita bisa bilang atau enggak kita bisa tegas dengan cara aku nggak suka digituin. Aku nggak bisa di A, B, C, D kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Soalnya semakin kita berani speak up, semakin kita bisa menyuarakan hak kita, orang-orang tuh bakal ngehargain kita kok. Berarti ini orang tuh bukan buat yang dijadiin bahan bercandaan, emang nggak boleh, emang nggak pantas kayak Betul gitu. banget. Jadi kalau mau merubah sifat seseorang itu nggak bisa, tapi kita bisa merubah situasi kondisi sesuai apa yang kita bilangin gitu ke orangnya kayak Karena gitu. kita juga udah dewasa mungkin ya, kita udah tahu Betul. baik buruknya, dan bahkan kita udah di luar kontrol loh untuk gimana caranya orang bisa menghadapi atau menghargai kita gitu kan, udah di luar kontrol kita. Dan tadi mungkin gimana cara mengatasinya ya dari diri masing-masing gitu aja sih. Makanya adanya edukasi dari Redners ini, dari Retro Vibe ini penting banget nih buat Redners, biar Redners tuh kayak oh Bisa ya bagus lebih baik banget lagi. nih YouTube, subscribe apa ya? Ya, subscribe makanya. Ini promosi ya kita. Oke, Pas selanjutnya banget, Teh. pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke, aku ambil ya. Uno, bukan. Remi itu. Apa yang bisa kita lakuin kalau kita jadi bahan cowok atau bahan lelucon cowok ya di antara teman-teman? Apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakuin adalah tadi Komunikasi nggak sih? Itu yang komunikasi, paling melapor, bisa melaporkan juga nggak sih? Itu kalau udah Atau parah enggak, banget gak sih? Ya cerita ke teman-teman, ya biar kita bisa mengekspresi diri juga. Iya, menurut aku tuh kalau misalnya memang udah situasinya parah banget yang memang sampai fisik ya teman-teman, itu merupakan hal yang memang harus dilaporkan. Bahkan pemerintah juga udah punya platform yang kayak di website Udah dukungan banyak ya? wanita, itu bisa kita bilang tentang apa aja sih yang kalian rasain. Banyak juga curahan-curahan. Kayak di Oke. Instagram nih aku sering banget nemu ini akun-akun yang rela banget bikin akun-akun tentang psikologi atau mental health atau enggak Oke, tentang iya, iya. perlindungan wanita. Nah, kita tuh bisa curhat loh ke adminnya, enak banget, aku pernah coba. Oh iya? Iya, jadi kayak kalau kita punya masalah atau hal yang memang tidak nyaman buat diri kita, jangan dipendam. Itu kan berarti jadinya penyakit ya, Pak. Kita bisa bilang, kita bisa kayak coba chat, halo Kak, aku gini atau enggak bisa chat sama teman. Dan yang paling penting, paling utama, speak up. Dobrak ketakutan kalian, itu paling penting banget. Pastinya ya, karena kita emang udah nggak bisa diem lagi kalau emang kita diperlakukan yang seperti tidak layak atau direndahkan. Iya, Ya. ketika kalian tegas tuh para pelaku juga akan kayak oh iya nggak boleh deh kalau kayak gitu, dia udah biar nggak dia suka juga dibercandain sadar kayak nggak gitu. sih? Betul. Kayak Oke, gitu. next. Oke, pertanyaan aku lagi ya? Iya, kamu lagi. Oke. Udah. Bagaimana dampak dari candaan yang merendahkan wanita terhadap kesadaran akan pentingnya menghargai perempuan? Dampaknya berarti Nah, Pak. itu pertanyaan tentang perempuan, jadi boleh Oke, jawab. kalau dampaknya buat aku sendiri, Nah. dari yang dulu aku alamin itu, aku jadi anaknya overthinking. Aku oke. tuh overthinking banget guys, parah karena aku Capricorn. Oh, Sorry ya, percaya ya zodiak. zodiak ya. Gini kita relate-relatean aja. Aku tuh Capricorn, aku tuh overthinking banget. Dan sesuatu atau omongan atau bercandaan dari orang itu bikin aku kayak aku nggak pantas deh kayaknya buat pakai baju ini. Aku nggak pantas deh kerudungnya di kayak giniin. Oh, iya, jadi Aku insecure ya? nggak pantas deh kayaknya foto kayak gini. Aku nggak pantas deh posting kayak gini. Ini tuh masih kebawa jujur. Aku tahu kok Redners yang cewek tuh pasti kayak bilang apa yang kalian omongin tuh nggak segampang itu kok, nggak segampang yang kalian omongin gitu, nggak bisa kita lakuin secepat itu. Aku juga ngerasain banget Redners, bahkan sampai sekarang seperti yang kalian lihat tadi, aku yang harus tanya ke Faka dulu, bagus gak kerudung aku, cantik gak kerudung aku, kayak gitu. Aku tuh yang anaknya tuh bener-bener gimana ya, takutan gitu loh, Iya, iya, insecure gitu ya. kalau di komen-komen kayak gitu. Paham, Dan paham. gimana ya, dampaknya tuh menurut aku tuh bisa selain kena overthinking ya, itu kena penyakit juga yang tadi aku bilang, yang punya penyakit GERD kayak gitu, bisa kena pikiran, bisa kena sesak napas dan lainnya, bisa kayak menghambat personal branding kita di Instagram, di platform manapun, bisa menghambat. Kamu tahu nggak orang-orang yang punya independent woman, Oke. mereka tuh kan independent woman nih, orang yang kayak aduh gue bisa apa-apa sendiri deh, kira-kira gaulnya kayak gitu ya. Dan ketika dia sendiri dan dia mengalami catcalling seperti itu, dia pasti ngerasa kayak terancam, dia nggak berani lagi sendiri. Itu tuh menghambat banget karena faktornya tuh banyak banget sih Pak menurut aku. Dan tadi apa lagi sih Pak? Ini pertanyaan tadi aku ambil. Oke, oh ini mantesan nggak ada kosong ya. Merendahkan wanita Tapi terhadap Marwa bentar ya, perempuan ini yang kayak menghargai katanya kata kru kita Apa? di belakang ini mati ya. Bentar ya. perempuan. Oh, kru tuh ngeh banget ya. Nah, Ada udah nyala lagi, nggak udah aman. nih? Ada Udah aman, dong. udah aman. Oke, makasih kru udah ngasih tahu. Oke, lanjut nih. Bagaimana dampak dari candaan yang merendahkan wanita terhadap kesadaran akan pentingnya menghargai perempuan? Sejauh ini tentang dampak sejauh itu ya itu yang Udah aku jawab dijelasin tadi sih ya udah. Kalau dari aku sih kayaknya dampak yang aku rasain ya
Nggak Iya, ada dari kan? lingkungan kamu pernah punya temen yang kayak diledekin gitu nggak? Dan kamu tuh kan pasti ngasih tahu dong ke teman kamu yang jadi pelaku kayak nggak boleh kayak gitulah, itu kan cewek gitu Kalau gitu. dari aku sih teman-teman kayak gitu kebetulan kamu. Jangan bilang dong. Ya jadi Enggak kayak dong. dampaknya ya sama sih, semua cewek merasakan dampaknya sama, kayak mereka tuh jadi risih, takut, dan mereka akhirnya cerita. Nah cerita itu ke teman-teman, mungkin ke aku juga, mungkin ke teman-teman dia juga. Dan makanya bagi Retner juga nih, kira-kira mau cerita kan bisa juga kita menyediakan juga di Retro Vibe ini kan. Iya. Tuh, Betul. bahkan kita suarakan juga. Nah, Oke, lanjut pertanyaan lagi. selanjutnya. Kamera ya. Ya. Bagaimana kita dapat mengubah pola pikir dan perilaku yang meremehkan peran dan kepentingan wanita di masyarakat? Nah, kalau dari aku ya, ini mungkin aku garis bawahi adalah peran dan kepentingan wanita. Nah, kalau dari aku sebenarnya porsi dari wanita ya, cewek atau cowok itu sebenarnya sama, 50% 50%. Jadi udah nggak ada lagi nih patriarki di mana cowok lebih diunggulkan atau cewek itu lebih rendah daripada cowok. Padahal mereka mempunyai peran dan kepentingan yang sebenarnya sama gitu. Iya. Porsinya sama. Jadi sama-sama 50%, cuman mungkin di beda bidang aja gitu kalau menurutku. Jadi misalkan cowok tuh yang lebih ke fisiknya diunggulkan. Jadi Iya. kalau pekerjaan berat mungkin cowok yang lebih diunggulkan. Tapi kalau cewek mungkin karena hatinya lembut ya, Iya. karena hatinya lembut jadi dia lebih bisa masuk ke guru TK. Nah, Iya, guru itu kayak kan gitu-gitu. mengajarkan. Jadi penting banget kan untuk orang yang bisa mengajarkan anak-anak seusia dini itu, dan apalagi edukasi itu penting banget. Jadi sebenarnya tuh cowok sama cewek tuh punya perannya masing-masing, Perannya punya masing-masing. porsinya masing-masing, Betul. nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih kurang, kita Setara. sama semuanya. Gimana pola pikir yang kita aja. Dan tadi cara ngubah pola pikir katanya teman-teman, kalau pola pikir atau perilaku seorang tuh nggak akan pernah bisa kita ubah gitu, lawan pihak yang ubah itu menurut aku nggak akan pernah bisa ya. Karena baik lagi kita tuh nggak bisa loh teman-teman kontrol apapun yang orang lain lakukan. Kalau emang itu udah kebiasaan buruk mereka, yang bisa mengubah tuh hanya kesadaran mereka sendiri. Makanya tadi aku bilang di awal-awal bahwa perilaku kita tuh bisa diubah dengan cara edukasi, tindakan juga. Tindakan kayak juga gitu. ya, kita harus sadar juga ya. Betul banget. Jadi untuk yang nanya gimana sih Kak cara ngerubah pola pikir atau orang-orang yang jahat sama kita, jangan takut ketika kita bertemu seperti yang itu ya, seperti yang kayak gitu tuh kita yang beraninya, ngerti gak sih? Kita yang dobrak ketakutan kitanya. Dan mungkin tuh ada maksud orang yang bercandanya, tadi aku bilang catcallingnya tuh niatnya sapaan, tapi kitanya tuh yang Sapaan, tapi sensitif gitu sensitif loh. juga, ya. Kayak Neng mau kemana Neng, itu kan bukan Sebenarnya catcalling ramah gak sih? kan Itu ya? ramah. Nah, coba deh belajar untuk berpikir positif, Redners, karena ketika kita berpikir positif, semesta tuh akan nangkepnya positif dan kembali lagi kitanya positif. Tapi ketika kita berpikir negatif, maka semesta tuh mendengarnya juga negatif dan kembalinya gitu negatif. Mungkin Betul. teman-teman tuh kurang percaya akan hal itu. Tapi aku mulai nerapin itu loh ke diri aku. Coba aku pikir positif deh, aku nggak mau yang negatif-negatif. Nah, ketika aku pikir positif tuh vibes-nya tuh happy gitu loh, Van. Kembali positif lagi ya. Van, vibes-nya tuh happy gitu loh, Pak. Jadi aku tuh kayak ngerasa, oh iya aku happy nih, aku kalau ketika aku berpikir sehat dan berpikir positif, kayaknya nggak ada deh gangguan-gangguan negatif lagi yang Benar, datang. benar. Karena mereka lagi semesta tuh nangkepnya positif juga, kayak gitu. Mungkin tadi tuh pertanyaan Pertanyaan terakhir ya, Pak, kayaknya ya udah banyak juga yang kita jawab, dan makanya buat Redners nih yang mau nanya, langsung aja kunjungin di Instagram kita, di Spotify kita juga, dan mungkin radio setiap hari Selasanya. Iya, betul banget. Nah, buat Redners nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan Betul. pencet tombol loncengnya karena bakal ada episode-episode seru Selanjutnya, lainnya kayak iya. gitu. Dan buat pertanyaan-pertanyaan ini atau yang mau curhat, ada loh kolom boleh. admin atau email atau DM yang bisa kalian kunjungi, karena itu bisa berpengaruh banget loh kalau kita cerita ke orang tuh, itu enak banget loh buat kitanya sendiri. Jadi ngerasa nyaman, enjoy, dan kita bisa berekspresi lagi gitu. Iya, makanya aku tuh sering banget tuh cerita sama admin kru-kru yang di belakang itu sebenarnya. Oh iya, siapa aja tuh yang diceritain tuh? Banyak banget ada Oh, sesuatu ada suara-suara yang itu. banyak banget ya aku ceritain, mulai dari kayak outfit aku kayak gimana. Oh, Kadang kan iya, aku oke, juga oke. suka nanya perspektif orang kan. Bahkan tadi ngeliat kayaknya kesini juga, ini outfitnya gimana nih? Aku dibawel banget, bagus gak nih kerudung aku? Aku bawa boneka bagus gak ya? Karena dari malam tuh dia kayaknya pengen ikut mulu deh Kakak. Ini siapa namanya, Mara? Ijah kali ya. Ija, oh Ija. Itu kejelekan gak ya? Enggak dong. Enggak. Ijah apa Suminem boleh. Ini nih iketannya si Ija Lucu jatuh. banget. Ya Allah Ijah. Ija, iketannya jatuh Ija. Oke, nanti kita bakal ikat rambut Ijah setelah kita closing YouTube ini ya. Oke, Redners, mungkin balik lagi ya. Aku pengen nge-highlight sedikit tentang pembahasan bahasan kita yang tadi tadi ya. tentang catcalling atau bahan bercandaan. Ketika kita dijadikan objektivitas seksual oleh orang-orang atau dijadikan Catcalling. bahan bercanda orang-orang atau bahkan di catcalling oleh orang-orang, belajarlah untuk berani gitu. Belajarlah untuk menyuarakan apa yang sebenarnya udah jadi hak perempuan ya. Belajarlah untuk tegas, jangan yang kayak aduh nggak berani deh, aku takut dia tuh cowok gitu.
selagi kitanya bisa ngobrol baik-baik, kita bisa ngelakuin perbincangan pendekatan yang positif tuh, aku yakin banget 100% pelaku itu sekasar apapun bicaranya, ketika dapat lawan pihak yang positif tuh dia bakal kayak nggak enak dong buat jahat lagi. Iya. Kayak contohnya nih Pak, aku ke kamu kayak kamu ngeledekin aku kayak Paka QQ. maaf nih, ya aku gak suka nih Paka, aku bete banget. Mungkin kalau ke temen bisa yang bercandaan kayak, aduh Paka apaan sih kayak gitu. Tapi kan kalau Kalau orang lain, baru iya. kita nggak bisa kayak gitu kan. Nanti Iya, orang betul, barunya betul. malah ngejudge kita juga. Jadi intinya berani dan mau speak up, bener nggak sih Pak? Ya selagi kita bener, kenapa enggak untuk speak up gitu kan? Iya betul banget. Nah mungkin sekian aja kali ya Pak yang bisa kita Kita sampaikan bahas nih juga. di YouTube ini. Jangan lupa kunjungi IG-nya Retro Vibe dan juga Spotify-nya Retro Vibe karena bakal ada episode-episode seru tentang Selanjutnya, woman. tentang mengangkat isu-isu perempuan. Dan Betul. mungkin sekian aja dari Retro Vibe, dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.